Selamat pagi semuanya. Boleh lebih keras lagi sama-sama dong. Selamat pagi semuanya. Anda perlu tahu di ibadah pagi pertama tadi ada sebuah gangguan. Habis kita worship, saya mau naik untuk ngasih message persembahan. Di bawah saya merasakan sebuah gangguan yang saya tidak bisa hilangkan. Yaitu adalah, saya nggak tahu bahasa Indonesia propernya apa. Tapi dalam bahasa Indonesia, Jawa Timur yang dikatakan ceguan. Apa itu hiccup, saya nggak ngerti. Dan saya sudah, ini gimana ini? Dan Bapak Ibu sebenarnya benar sampai di atas, pesan persembahan semua harus diinterupsi dan dimodifikasi dengan Bapak Ibu sebenarnya. Dan saya gak pernah punya pengalaman itu, baru tadi hari ini pertama kali dalam kehidupan saya. Ada orang yang kasih solusi, kita bersyukur kita punya dokter, dan ternyata di tengah-tengah interupsi tersebut lama-lama hiccupnya bisa hilang. So saya berharap di khotbah di sesi yang kedua ini tidak ada interupsi apa-apa. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu saudara Tuhan. Oke, kita masuk ke minggu yang keempat, serial yang terakhir dari serial kita tentang image yang saya secara pribadi sangat diberkati. Kita membahas tentang bagaimana karakter Tuhan. Matius gambarkan karakter Tuhan itu seperti singa yang dia adalah raja. Markus gambarin Tuhan itu seperti lembu, dia adalah pelayan, dia raja yang melayani, that's very contradictive, tapi that's apa yang dia lakukan. Nah yang ketiga adalah kita belajar bagaimana Yesus itu juga adalah manusia, dan di minggu yang keempat ini saya ingin ajak saudara lihat sebuah pesan yang judulnya adalah gini saudara, melepaskan sisi ayam karena Raja Wali. Boleh baca judul yang aneh ini sama-sama, 2, 3, melepaskan. Yes, karena raja. Nah saya mau memulai pesan ini dengan sebuah cerita. Dalam sebuah buku, The Pursuit of Excellence, diceritakan ada seorang tentara. Dia tuh nemu telurnya burung Raja Wali jatuh dari sarangnya. Nah waktu dia nemu, lalu kemudian dia kepingin membuat sebuah eksperimen. Dia gak ingin mengembalikannya ke sarang tersebut, sama dia justru diambil, dia taruh di dekat perkumpulan ayam-ayam. Dia taruh di situ, dia biarkan telurnya menetas dan dia tunggu apa yang akan terjadi. Nah dia kepingin kumpulkan anak Raja Wali ini kumpul sama ayam. Waktunya tiba telurnya menetas dan kemudian keluarlah anak Raja Wali ini. Nah anak Raja Wali ini mulai jadi bayi Raja Wali, dia kumpul sama ayam-ayam ini. Di situ dia belajar berkomunikasi, berinteraksi seperti ayam. Oke? Dia belajar bergurau, dia belajar ngobrol dengan ayam-ayam ini. Dan bahkan selama hidupnya dia kerjaannya gini saudara. Dia belajar seperti ayam yang lain. Cuman garuin tanah, makanin benih dan juga makanin serangga. Seperti kawan-kawan di sekitarnya. Nah waktu kemudian dia mulai tambah gede sedikit. Dia lihat teman-temannya ayam ini bisa terbang. Dia belajar terbang seperti ayam. Yang tingginya cuma 1,5 meter tingginya. Oh terbang, turun lagi. Nah anak Raja Wali ini pun juga belajar sama. Ayam-ayam ini terbang beberapa meter saja, anak Raja Wali ini juga ikut sama-sama mainan. Nah bertahun-tahun setelah itu, anak Raja Wali ini bertumbuh jadi gede. Badannya mulai terbentuk semua dan lain sebagainya. Tapi tetap dia kumpul sama ayam ini, dia berkomunikasi, bergurau dan bertindak seperti ayam-ayam yang lain. Nah suatu ketika dia lagi seperti hari biasanya, dia lihat ke atas. Waktu dia lihat ke atas, dia lihat ada burung Raja Wali yang terbang dengan kerennya. Nah di situ dia pikir, wih binatang apa tuh keren banget. Dia tanya sama teman-temannya, hey guys kalian lihat itu enggak? Apaan itu? Temannya bilang, oh kamu tahu enggak? Itu kalau singa adalah raja hutan, dia adalah rajanya langit. Kalau lion is the king of jungle, dia adalah the king of the sky. Tapi lu udah gak usah mikir aneh-aneh. Kita gak ditakdirkan seperti dia. Kita ini cuman binatang yang cuma ada di sini. Kita cuma bisa terbang sedikit lebih tinggi. Ini aja yang udah kita lakukan. Oh saya pikir punya bayangan aneh-aneh. Dan saudara tahu sejak itu anak Raja Wali ini tetap kumpul dengan ayam-ayam itu. Sampai harinya dia mati. Yang dia kerjakan cuman garuk tanah, makan benih, makan cacing. Terbang 1 meter lebih tinggi sedikit. Dan kemudian hanya beberapa meter saja. Nah Bapak Ibu Saudara, tinggalkan cerita ayam dan Raja Wali ini sejenak. Karena kalau saudara nangkap konsep ini akan nolong saudara untuk mengerti message yang akan saya bicarakan. Pertanyaannya adalah gini, waktu saudara lihat diri saudara, how do you picture yourself? Bagaimana saudara menggambarkan diri saudara? Who do you think you are?
siapa yang Anda pikir diri saudara, imajinasi dari saudara seperti apa, itu akan menjadikan Anda seperti apa yang Anda percayai. Pertanyaannya bukan apa yang Anda hanya lihat tentang diri saudara, tapi Tuhan lihat saudara kayak gimana. Nah, bicara soal Raja Wali, saudara, Raja Wali itu punya beberapa kehebatan. Hari ini saya ingin ajak saudara lihat sama-sama. Yang pertama adalah Raja Wali itu hebat, matanya hebat. Eagle's eye itu sesuatu yang very special. Tahu nggak, dari semua ciptaan Tuhan, matanya Raja Wali itu adalah mata yang terbaik dari semua makhluk yang ada. Saudara, kalau saudara lihat matanya Raja Wali itu seandainya kalau dibikin dalam bentuk mata kita, itu akan 9 kali lebih besar daripada mata kita. Anda bisa bayangin ini, gede banget saudara. Dan hebatnya mata Raja Wali itu gini, dia bisa lihat kelinci dari jarak 3 km. Dari jarak 3 km dia bisa lihat kelinci. Oke, kalau saudara gak bisa lihat kelinci dari jarak 3 km, itu seperti apa? Istilahnya gini saudara, kalau ditaruh di mata kita, istilahnya gini, saudara bisa lihat semut dari gedung lantai 10. Kira-kira seperti itu. Itu kehebatan mata Raja Wali. Kalau seandainya ada binatang bersembunyi, entah mungkin dekat rumputan kayak atau apa tumbuhan, atau ikan berenang di dalam air, Raja Wali dari atas itu bisa lihat saudara. Dan kerennya gini, dengarkan ini. Dia bisa ngunci target tersebut, dia akan terbang dengan kecepatan 325 km per jam. Dia nukik dari atas ke bawah, dengan matanya yang nggak pakai fata morgana dia bisa tangkap mangsanya. Keren banget ya. Beberapa waktu yang lalu saya kan sempat cerita sama saudara. Saya juga suka ngebut. Jalan naik mobil jalan 260 itu semuanya bisa fata morgana. Kalau ada tahu-tahu ada tikus di depan, mungkin saya akan sangat susah sekali untuk menempatkan tikus itu di tengah-tengah mobil supaya nggak kelindes, supaya nggak kena gencet dari ban mobil tersebut. Akan susah. Tapi elang atau Raja Wali, dia jago banget. Dia bisa kunci targetnya 325 km per jam. Dia bisa terbang dan dia nangkep mangsanya tanpa kehilangan mangsanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata kepada saudara. Mungkin saudara gak punya mata secara fisik seperti mata Raja Wali. Tapi tahukah saudara, Anda dan saya diciptakan sama Tuhan, kita punya satu mata yang sangat hebat sekali. Mata apa? Bukan mata tangan atau mata kaki atau mata-mata, bukan. Tapi Tuhan ciptakan kita punya mata iman. Boleh katakan sama-sama mata apa saudara? Kalau matanya Raja Wali, dia bisa lihat barang yang ada meskipun jarak jauh. Tapi tahukah saudara bedanya mata Raja Wali sama mata iman adalah gini. Mata iman itu bukan cuma lihat barang ada jarak jauh. Tapi mata iman itu bisa melihat hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Itulah mata iman. Dan Bapak Ibu Saudara, dan ini kita ini diciptakan punya mata iman. Tapi dengarkan saya, banyak kita hidup, kita tidak menggunakan mata iman kita. Dan bahayanya orang hidup tanpa mata iman, saudara mau tahu bahayanya apa? Baca ayatnya sama-sama. Amsal 29 ayat 18. Ini ayatnya, ketika orang hidup tanpa mata iman, tanpa ngelihat hal yang gak ada, tanpa ngelihat hal yang bukan cuma gak kelihatan, yang tidak ada, ini bahayanya. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan, alias visi atau penglihatan, ya, menjadi bangsa yang penuh apa saudara? Kekacauan. Boleh katakan sama-sama kekacauan. 2, 3. Saudara, tahukah saudara kekacauan itu artinya adalah gini, perish. Istilahnya gini, kalau lu hidup tanpa mata iman, maka yang akan Anda lihat adalah gini, Anda akan lihat perish, kehancuran, hilang, naked, strip from your glory, strip of honor. Kalau saudara nggak punya mimpi, kalau saudara nggak punya mata iman buat keluarga saudara, maka keluarga saudara bisa hancur. Karena saudara nggak punya harapan, nggak punya mimpi, hal-hal yang nggak kelihatan buat keluargamu, buat pekerjaan saudara, buat pelayanan saudara, buat gereja saudara, buat sekolah saudara, buat apapun yang saudara lakukan. Oleh karena itu kita perlu punya mata iman. Katakan sama-sama, perlu punya apa saudara? Tuhan Yesus ngajarin kita, selain dia adalah Raja yang melayani, dia adalah manusia, tapi dia juga adalah Tuhan, anak Allah. Oleh karena itu kalau saudara lihat di Matius ngajarin Yesus Raja, Markus ngajarin Yesus lembu, Lukas ngajarin Yesus itu manusia, Yohanes
adalah sebuah bagian yang cerita tentang dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Yang ditulis di Yohanes, gak ada yang di yang lain, ada lagi nih saudara. Ada 9 kata tentang Yesus yang dia katakan aku. Dan Yohanes nulis kitabnya itu per fatsal, itu per karakter Yesus. Ada 9 kata yang Yesus ucapkan, ada lagi. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Aku ada sebelum Abraham ada. Ini yang dia katakan. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah pokok anggur. Akulah dia. Coba saudara renungkan kata-kata ini. Kalau nggak make sense buat saudara ya, it's okay. Chill sebentar, saya akan jelasin. Nah bahkan Yohanes yang nulis ini, dia lanjutkan lagi. Dia lanjutkan di kitab Wahyu yang dia katakan gini. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang permulaan dan yang penghabisan. Akulah yang hidup dan yang sudah mati. Aku menyelami pikiran manusia dan hati manusia. Akulah keturunan Daud. Akulah bintang timur yang terang. Saudara kalau dengerin kata-kata ini aneh gak sih? Contoh paling gampang yang paling pertama ya. Ketika Yesus ngomong gini. Akulah roti hidup. Roti hidup itu artinya apa? Punya kaki, punya tangan. Mau dimakan bisa teriak, jangan gitu. Mau dipotong dia bisa lari. Roti hidup, no, that's not what it is. Waktu Tuhan ngomong, akulah terang dunia, no. Yesus kamu manusia seperti saya dan teman-teman yang lain. Tapi kenapa kamu ngomong kamulah terang dunia? Why? Kamu kalau malam lu tetap gelap kok. Tapi ini adalah gini saudara. Dia kepingin kita ngelihat kepada dia bukan pakai mata fisik. Tapi pakai mata iman. Bisa diikutin saudara. Waktu dia berkata, akulah pintu. Loh kamu manusia kok kamu pintu? Nangkap saudara ya? Nah waktu dia berkata ini loh. Akulah gembala yang baik. Maksudnya apa? Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. No, you are human. Kamu bukan jalan. Kalau kamu jalan terbuat dari apa? Aspal, paving, atau apa? Tapi gini, Tuhan kepingin kita bisa ngelihat sisi ilahinya Tuhan. Bisa diikutin saudara? Hal-hal yang gak kelihatan pakai mata fisik, tapi kelihatan pakai mata iman. Nah oleh karena itu Tuhan kepingin kita punya mata yang mengarah kepada dia. Lebih daripada cuman ini. Lihat mata pakai mata yang hal-hal kelihatan fisik. Karena gini saudara, perhatikan kata-kata ini. Average people only see the visible things only. But great people sees the unseen. Dalam bahasa Indonesia gini, orang biasa cuman bisa melihat hal-hal yang kelihatan. Tetapi orang yang hebat mampu melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Yang setuju katakan yes. Nah Bapak Ibu Saudara Kristen, dan ini beda sama mata ayam. Mata ayam cuman bisa lihatnya itu tadi saudara, terbang pendek, lari sebentar. Yang dilihat apa? Tanah, cacing, benih. Tapi mata Raja Wali yang dilihat beda. Nah saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kenapa kita perlu punya mata iman? Karena gini, banyak orang hidup. Anda diciptakan punya mata iman, tapi mata iman gak pernah dipakai. Seperti Raja Wali, anak Raja Wali kumpul sama ayam. Karena kita lihat teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, yang dilihat barang-barang yang begitu-begitu, yang kelihatan-kelihatan. Dan kita, mata yang lihat seperti mata ayam. Bapak Ibu Saudara, dan dengarkan saya. When you stop seeing, you stop leading. Ketika kamu berhenti melihat mata imanmu, kamu berhenti memimpin. Kita tidak akan bisa berjalan dengan arah ketika kita nggak punya mimpi. Ketika Anda stop punya mimpi buat keluarga saudara, di momen itu saudara stop memimpin keluarga saudara. Di momen saudara punya stop mimpi untuk pekerjaan saudara, di momen itu Anda stop leading your company. Di momen saudara stop seeing, berhenti melihat buat pelayanan saudara, di momen itu saudara stop leading your ministry. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Jangan hidup cuma lihat yang kelihatan. Loh Esra tapi teman-temanku gitu semua. That's okay. Kamu Raja Wali, kamu bukan ayam. Dan kalau kamu lihat perkara hebat, kamu harus tahu. Lepaskan sisi ayammu karena kamu diberi gambaran Raja Wali. Boleh katakan ini sama-sama yuk. 2, 3. Lepaskan sisi ayammu karena kamu diberi gambaran apa saudara? Raja Wali. Dan dengarkan saya, semua mata boleh saya.
Tuhan yang kamu sembah, dia bukan Tuhan yang digambarkan seperti ayam. Tapi Tuhan yang Anda dan saudara dan saya sembah, dia adalah Tuhan yang digambarkan seperti Raja Wali. Yang dia bisa lihat perkara-perkara yang gak ada, bisa dia buat jadi ada. Yang setuju katakan yes. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Anda. Oh, saudara perlu tahu, orang yang sakit kelihatannya sakit, tapi Tuhan bisa kasih kesembuhan. Yang setuju katakan yes. Oh, orang yang ngalamin pergumulan dalam pekerjaannya, yang kamu lihat pergumulan, tapi Tuhan bisa lihat keberhasilan. Yang setuju katakan yes. Saudara yang ngalamin pergumulan dalam pelayanan, saudara dalam apapun, yang Anda lihat mungkin pergumulan, tapi Tuhan bisa bawa saudara bukan cuma jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangan dan sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, yang kedua adalah selain Raja Wali punya mata yang hebat, dia punya struktur yang hebat. Boleh katakan sama-sama dia punya apa, saudara? Struktur. Lebih keras lagi dong. 2, 3, dia punya apa? Struktur. Saudara tahu kalau dia udah lihat target, dia terbang 325 km per jam, itu bukan pakai alat, tapi dengan dirinya sendiri, matanya jelas, itu keren. Dan saya menemukan gini, elang atau Raja Wali, elang sama Raja Wali itu 90 sekian persen sangat mirip sekali. Ketika dia tangkap mangsanya, dengerin saya, dia bisa angkat rusa sekalipun bisa dibawa terbang. Saudara, ngangkat rusa itu that's no joke. Karena rusa sama Raja Wali badannya jauh gedean rusa. Tapi saudara perlu tahu, Raja Wali itu punya struktur yang sangat hebat sekali. Dia dibuat gini, karena dia harus terbang kecepatan tinggi dan harus kuat. Jadi gini, badannya itu harus sangat efisien. Tidak boleh ada kelebihan berat badan sama sekali. Saudara perlu tahu, tulangnya Raja Wali, itu tulangnya kebanyakan tidak padat. Kebanyakan tulangnya itu hollow. Nah, sebagian itu kosong-song, sebagian tulangnya Raja Wali itu punya struktur. Di dalamnya itu kayak ada strukturnya di dalam tulangnya. Tapi sebagian lain itu hollow. Nah, dengarkan saya. Keseluruhan tulangnya Raja Wali itu beratnya hanya 272 gram saja. Keren saudara ya. Nah, dan bahkan gini, tulangnya udah seperti itu, sangat ringan tapi sangat keren, kuat. Dia punya otot yang keren. Kalau dia bisa ngangkat rusa, ototnya untuk mengepakkan sayapnya, untuk nurunin sayapnya, itu ototnya kuat sekali. Dan beratnya keseluruhan otot dari Raja Wali itu bisa separuh dari keseluruhan berat badan Raja Wali tersebut. Saudara kalau tahu Raja Wali ini didesain se-efisien mungkin. Dia punya 7.000 bulu, tetapi berat total dari keseluruhannya hanya 0,585 kilogram saja. Bulunya ada 7.000 tapi cuma setengah kilo, lebih sedikit. Keren ya? Sayapnya bisa panjangnya 2,5 meter, tapi beratnya hanya 900 gram. Dan saudara tahu di dunia kita ada pesawat dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara pesawat belajar bikin sayap, belajar dari mana? Raja Wali dan elang. Kalau saudara lihat dulu pesawat zaman dulu sayapnya itu modelnya lurus. Tapi sekarang ada pesawat yang sayapnya lurus lalu kemudian ada naiknya ke atas. Belajar dari mana dia? Karena dia lihat elang, sayapnya terbuka lalu kemudian ada yang nukik ke atas. Itu membuat dia efisien, gak harus panjang. Tapi ketika dia bisa ada nekuknya dikit, dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Oh, saya nanti akan ceritakan lebih luar biasa buat saudara. Dan tahukah kenapa saya cerita bahwa Raja Wali punya struktur yang keren? Karena gini, dengerin saya. Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia juga punya struktur yang sangat keren sekali. Minggu depan kita merayakan Yesus yang mati buat kita. Dan tahukah saudara ada seorang peneliti yang menemukan ada darah yang aneh di bawah Bukit Golgota. Dia menemukan darah ini dan dia percaya ini adalah darah Yesus. Kalau kromosom darah manusia itu perlu punya struktur, punya unsur pria dan unsur wanita. Tapi darah Yesus cuma punya unsur wanita, gak punya unsur pria. Karena apa? Yes, Yesus dilahirkan dari perawan Maria. Tapi itu adalah anak dari benih Roh Kudus. Yang percaya katakan yes. Dan oleh karena itu, dengarkan saya. Yesus, yes, secara fisik dia manusia. Tapi dia juga adalah Tuhan. Dan ini yang saudara perlu tahu, makanya waktu dia mati. Tapi saudara yang keren adalah gini, setelah dia mati dia bisa bangkit dari kematian. Bukan karena dia disetrum, bukan karena dicari oleh seorang peneliti yang membangkitkan dia, tapi dia bisa bangkit dari kematian. Why? Because dia bukan cuma manusia, tapi dia punya struktur Tuhan di dalamnya. Dia bukan cuma bangkit, setelah dia bangkit, dengerin saya. Ini yang seluruh dunia rayakan. Dia naik ke sorga, bukan naik pesawatnya Elon Musk atau pesawatnya NASA, tapi dia naik ke sorga dengan tubuhnya.
Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Why? Karena ada struktur yang keren di dalamnya, yaitu struktur ilahi. Nah, saudara tahukah saudara, itu kalau Tuhan, Yesus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Anda dan saya diciptakan dalam gambar, desain, dan rupanya Allah. Ada benih dan ada DNA ilahi Tuhan di dalam kita. Yang setuju katakan yes. Oleh karena itu, seperti kenapa tadi saya ceritakan. Ada anak Raja Wali, hidup sama ayam, hidupnya seperti ayam. Ini yang terjadi dengan kehidupan kita. Kita punya benih DNA ilahi. Tapi kalau kita cuma kumpul sama manusia yang tidak mengerti ada kehidupan setelah kematian, kita akan cuma hidup seperti ayam. Kita gak bisa ngelakuin perkara besar. Ada masalah terjadi, kita ketakutan, kita panik, kita gampang stres. Why? Karena Anda acting seperti ayam. Anda ngikutin apa saya bicarain. Oleh karena itu pesan Tuhan buat kita hari ini, kalau saudara ngerti, Bapak Ibu saudara Tuhan, ini lepaskan sisi ayammu karena kamu diberi gambaran Raja Wali. Malah Tuhan berkata gini, sungguh benar kataku ini. Orang yang percaya kepadaku, ini yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 12. Orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah gue lakuin. Malah ia akan melakukan yang lebih besar lagi. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Karena ini ada DNA Tuhan di dalam Anda semua. Yang setuju katakan yes. Yang ketiga. Ini yang keren dari Raja Wali. Raja Wali itu punya mental yang berbeda. Ini yang keren sekali. Raja Wali itu punya mental. Katakan sama-sama, punya apa saudara? Mental, bukan mental ya saudara. Mental. Dia punya mental yang sangat berbeda. Yang menariknya adalah gini. Raja Wali itu gak takut sama badai. Boleh katakan sama-sama gak takut sama apa saudara? Binatang lain, burung lain, ada badai dia sembunyi. Ayam, ada badai, dia di kandang. Begitu kandangnya, atapnya terserang badai, dia makin takut. Tapi beda sama Raja Wali. Raja Wali itu punya karakter gini saudara. Dia tuh bisa bersahabat sama badai. Begitu ada badai datang, dia gak sembunyi. Dia makin keluar dan dia akan makin terbang. Bapak Ibu saudara, dan ini kerennya gini. Kalau tadi saya cerita, ayam itu terbang tingginya 1 sampai 1,5 meter. Betul saudara ya? Saudara tahu Raja Wali kalau terbang tingginya berapa? Dia bisa terbang sampai kepada ketinggian 4.600 meter. 4,6 kilo di atas permukaan air laut. Saudara kalau Anda tahu hujan itu kan turunnya dari mana? Dari awan kan. Saudara tahu awan yang menyimpan air hujan itu tingginya cuma 2.000 meter di atas permukaan laut. Alias gini, kalau saudara lihat awan tinggi, Raja Wali bisa terbang 2 kali lipat lebih tinggi daripada awan yang saudara lihat. Kenapa? Karena gini, dia menggunakan angin untuk bisa terbang lebih tinggi. Dia gunakan angin. Waktu badai datang, dia nggak kayak ayam. Kaplak. Ngapain lu? Lari. No. Waktu ada angin, dia gunakan angin itu terbang lebih tinggi lagi. Ketika ada badai itu yang dia lakukan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini yang juga Yesus lakukan. Waktu dia harus menghadapi kematian. Minggu depan kita merayakannya. Yes, Yesus doa sampai keringatnya tuh seperti darah. Dia capek, dia ketakutan. Tapi ini yang keren dari Yesus. Kalau saudara udah tahu Yesus punya struktur ilahi Tuhan. Kalau seandainya saya jadi Yesus. Tahukah saudara bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Kalau dia bisa nyembuhin orang, dia bisa nyembuhin dirinya sendiri gak? Bisa banget, DNA itu ada di dalam dia. Kalau dia dicambuk luka, langsung dia sembuhkan. Seperti di film-film, ditembak mental. Emang yang gitu cuman bisa gitu cuman film. Yesus pun bisa. Tapi dia bisa menggunakan mentalnya dengan baik. Bukan gini, karena gue Tuhan, lu sikat gue. Hilang. Ya, dia gak kalah sama Terminator. You know? Waktu dia dipasang mahkota duri, dia cuma mahkotanya mencelat, lepas, terbang. Like, he definitely can. Karena dia manusia, dia juga Tuhan. Tapi gini, dia biarkan semua itu terjadi. Dia tahu dia diolok, dia dihina. Dan waktu dia disiksa itu sakit karena tubuhnya adalah fisik manusia. Tapi dia izinkan badai ini datang. Karena dia sedang naikin badai ini terbang lebih tinggi lagi.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua mata boleh saya, semua mata boleh saya. Saya mau ngomong satu hal sama saudara. Tahukah saudara bahwa badai itu adalah natur kehidupan kita? Siapapun saudara, kaya miskin, pria wanita, muda tua, badai selalu datang dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi badai dalam hidup ini. Kalau Anda yang berkata, oh Esra aku berdoa ada badai. Omong kosong lah, lu doa yang banyak tapi badai tetap bisa datang dalam kehidupanmu. Saya nemuin semua orang, Kristen bukan Kristen, pendeta bukan pendeta, siapapun. Badai bisa datang dalam hidup saudara. Dan itu natur kehidupan kita. Pertanyaannya adalah kita nyikapinya kayak gimana? Are you being like a chicken? Tapi gak kemana-mana. Atau Anda punya mental seperti Raja Wali, badai datang. Anda bisa takut, Anda bisa panik. Tapi Anda hadapi badai itu. Dan tahu-tahu bikin saudara terbang, bukan 1,5 meter, bukan 2 meter, bukan 3 meter, bukan 5 meter, 4.600 meter. Why? Karena you try to cope with the wind. Anda mencoba bekerja sama dengan badai tersebut. Nah Bapak Ibu sering kasih, oleh karena itu Tuhan ngomong sama kita. Buat Anda yang seringkali kita punya mental seperti ayam. Ini yang Tuhan katakan. Come to me, you who are weary. Datanglah kepadaku kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan kasih kelegaan kepadamu. Saya mau tambahin ini sama saudara. Saya tahu gak ada di catatan ini. Tapi saudara perhatikan ini yang saya temukan. Tahukah saudara bahwa Raja Wali itu punya karakter gini. Kalau anaknya itu berada dalam ancaman. Dia sembunyikan anaknya ini di bawah kepak sayapnya. Dan sayapnya itu adalah sayap yang perkasa. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan jaga saudara, tidak ada yang dapat menyerang saudara. Kalau saudara sadar dalam hidup ini, Esra, waduh hidup ini kok badai, pesannya kok menakutkan. Oh yes. Tapi kalau saudara sadar bahwa gini, tidak sehelai pun rambut jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan, maka saudara tidak perlu stress out dan panik menghadapi badai. Yang setuju? Oh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Anda boleh tepuk tangan lebih keras lagi dong saudara. Karena gini, a problem is an opportunity for you to shine. Masalah adalah kesempatan buat kamu tuh bersinar. Suatu ketika saya duduk dalam sebuah acara, di situ ada begitu banyak pendeta-pendeta terkenal. Salah satunya duduk semeja dengan kita. Lalu kemudian anaknya ngobrol sama saya dan berkata, ya gereja gua lagi banyak masalah, bla 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 bla. Orang ini keluar, orang gitu keluar. Saya bilang, hey you know what? Kalau buat aku juga pernah ngalamin church split. Tapi one thing aku ingin kasih tahu kamu. Di mana ada orang keluar, di situ adalah tempat untuk kamu bersinar. Di mana ada masalah, di situ adalah tempat buat kamu bersinar. What? Kok bisa? How? Saya ceritain, dia langsung datang ke papanya. Pa, I learned something today. A problem is an opportunity for us to shine. Saudara, kalau nggak ada badai, itu Raja Wali nggak bisa terbang 4.600 meter di atas permukaan laut. Ya, tapi karena ada angin, karena ada badai, dia gunakan badai itu bisa terbang tinggi. Boleh gak saya bisikin saudara satu rahasia pada siang hari ini. Kalau saudara sering ketakutan, badai terjadi dalam hidup saudara, dengarkan saya ini. Lepaskan sisi ayammu karena kamu diberi gambaran Raja Wali. Itu mental ayam, bukan mental elang. Kalau kamu terus ketakutan dan panik dan lari-lari kayak orang gila. Karena ini yang sering kali saya temukan. Banyak orang cuma lihat orang lain, ngapain, orang, kita nemukan masalah, kita harus begini, kita harus begitu. Dan ujung-ujungnya mereka seperti memukul angin. Mereka cuma kepakan sayapnya lari-lari tapi going nowhere. Karena apa? Yang mereka lihat, mereka tidak menuju kepada Yesus. Mereka tidak lihat kepada hidup yang kekal setelah kematian ini. Mereka cuma lihat kepada hidup yang sementara. Mereka cuma lihat tanah, mereka cuma lihat cacing, mereka cuma lihat benih. And they're tired. Jadi ini deklarasikan dalam hidup saudara. Aku punya kekuatan Tuhan di dalamku. Greater is he that is in me, that he is that is in the world. Dia lebih besar yang ada di dalamku daripada badai yang ada di dalamku. No weapon formed against me shall prosper. Bersama Yesus aku dapat melakukan segala perkara. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya ingin ajak saudara lihat ini sekali lagi. Karena kalau saudara gak punya mental ini, Amsal 29 ayat 18. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh dengan kekacauan. Kalau saudara gak punya mental ini buat keluarga saudara ngalamin kekacauan. Pekerjaan saudara ngalamin kebinasaan. Pelayanan saudara chaos. Why?
Karena saudara gak tahu, Anda gak bisa co-op, Anda gak bisa kerjasama dengan badai yang ada. Oleh karena itu ini Bapak Ibu saudara, perlu visi yang jelas. Karena Tuhan mau lakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Nah pertanyaannya adalah, oke Ezra, good word. Thank you. Apa yang dapat kita lakukan keluar dari tempat ini? Oke, tinggalkan sisi ayam karena kita diberi mental Raja Wali. Oke, apa yang dapat kita lakukan? Very simple. Ada 3 hal. Yang pertama adalah very quick. Latihlah mata imanmu. Boleh katakan sama-sama 2, 3. Boleh lebih keras lagi dong. 2, 3. Latihlah. Saya enggak berkata milikilah mata iman. Karena mata iman itu sudah ada dalam saudara. Cuman seringkali enggak kita pakai. Seperti anak Raja Wali yang kumpul dengan ayam. Dia punya kekuatannya, dia punya kehebatannya, tapi enggak pernah dipakai. Same thing dengan kita. Kita punya mata iman. Tuhan kasih itu buat kita, tapi seringkali enggak kita pakai. Nah Bapak Ibu sering Tuhan, Tuhan kepingin aja kita melatih mata iman kita. Buat pelayanan saudara, buat pekerjaan saudara, buat sekolah saudara, buat keluarga saudara. Anda perlu punya mata iman. Yang kedua, sadarilah ada DNA Tuhan. Dan Anda itu unik. Boleh lihat kanan kiri saudara? Katakan kamu tuh unik, bukan kamu nyeleneh loh ya. Kalau kamu nyeleneh itu aneh banget. Tapi kalau kamu unik, depan belakangnya boleh dilihat dong. Kalau enggak noleh boleh tarik telinganya sebentar gitu saudara. Yes, terima kasih. Kamu unik karena apa? Karena Elang, Raja Wali punya struktur yang luar biasa. Dan Anda dikasih Tuhan ini. Yesus Anda luar biasa. Anda diciptakan dalam gambarnya Yesus yang luar biasa. Kalau tadi yang pertama latihlah mata imanmu. Yang kedua sadarilah ada DNA Tuhan. Yang ketiga adalah ini. Jangan takut badai. Jangan takut badai. Dalam hidup ini saya bukan orang yang nggak pernah ngadepin badai. Saya ngadepin badai dalam kehidupan saya. Saya ngadepin badai dalam keluarga saya. Saya ngadepin badai dalam pelayanan saya. Sebagian dari saudara mungkin tahu, sebagian dari saudara mungkin nggak tahu. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih kita mental yang bukan gini. Ada badai loh, mateng kon. Chicken lo. Ada badai lo, awas. Hey, how we deal with this? Gimana kita ngadepin ini? Gimana kita keluar dari sini? Gimana kita bisa terbang lebih tinggi? Anda harus tahu, Tuhan taruh DNA-nya dalam saudara. Dan dia ada bersama dengan saudara. Tuhan yang saudara sembah bukan Tuhan chicken. Tapi dia adalah Tuhan yang digambarkan. He's like an eagle. Bapak Ibu saudara. Dan ini satu karakter lagi yang saya tahu ini juga gak ada di PowerPoint, gak ada di catatan saudara. Tapi ini yang saya ingin tambahkan. Saudara mau tahu gak, karakter yang keren dari Raja Wali itu adalah gini. Dia adalah monogamous. Monogamous maksudnya apa? Dia adalah binatang yang setia sama pasangannya. Kalau dia udah kawin, dia akan setia dengan pasangannya itu sampai pasangannya ini mati. Pasangannya mati, baru dia cari lagi. Nah, apa hubungannya dengan Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada saudara dan saya. Ketika kita baik, dia cinta kita. Ketika kita buruk sekalipun, dia tetap cinta sama kita. Dia bukan cinta sama kita karena ketika kita baik saja. No. Dia setia dan tetap mengasihi saudara. Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang setia memperhatikan saudara dan saya. Dan ini adalah image yang luar biasa soal Tuhan kita. Dia mau simpan saudara di bawah kepak sayapnya. Dia bawa saudara terbang naik tinggi. Dia latih saudara, kalau saudara gak bisa Anda dilepasin. Kalau saudara gak mampu, dia tangkap lagi cepat-cepat. Oh, dan begitu saudara bisa, dia lepaskan saudara. Itulah Tuhan yang luar biasa buat setiap hidup kita. Ada berapa yang diberkati pada siang hari ini? Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu lagu lama yang ditulis sama teman kita. Dan saya percaya lagu ini boleh bicara buat kita semua. Jangan takut, ada badai bukan momennya saudara lari. Ada badai momennya saudara terbang lebih tinggi. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia.
Tiada yang mustahil bagi. Nyanyikan bersama-sama, aku kan terbang tinggi. Terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sekali lagi, dengan hati yang lebih percaya, bangkitkan imanmu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena sekali lagi, sebab Tuhan mampu, semuanya mungkin. Anda sembah Tuhan yang perkasa, Anda punya Tuhan yang hebat, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Saudara, turunkan tangan saudara dimanapun saudara berdiri. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku manusia yang harus kumpul dengan manusia yang lain. Tapi aku gak mau cuman sadar bahwa aku manusia saja. Tapi aku adalah manusia yang punya nilai kekekalan yang Tuhan titipkan dalam hidupku. I might be hanging out with chickens, tapi aku bukan chickens. And I won't start like one. I won't start acting like one. Aku kumpul mungkin dengan ayam, tapi aku gak mau terus berpikir seperti ayam, bertindak seperti ayam. Aku capek garuk tanah terus dan makan benih dan makan cacing. Aku capek hanya terbang 1,5 meter, 1 meter, mungkin 2 meter, mungkin 2,5 meter. Tapi kalau hari ini aku belajar, aku bisa didesain oleh Tuhan untuk terbang tinggi. 2.000 meter, 3.000 meter, 4.000 meter, 4.600 meter. Dan itu yang aku ingin lihat dalam kehidupanku, Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Hari ini Tuhan ingin ngajak kita lepaskan sisi ayammu, karena kamu diciptakan dalam gambaran Raja Wali yang luar biasa. Dan aku bersyukur aku diingatkan, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Bukan Tuhan yang chicken. Tapi Engkau Tuhan yang bisa bawa aku terbang tinggi. Ada berapa yang mau ngomong sama aku, pegang tanganku Tuhan, bawa aku terbang tinggi. Pegang tanganku Tuhan, gak ketakutan terhadap badai. Badai apapun bisa terjadi, tapi aku berdoa di dalam nama Yesus, aku lihat perkara lebih besar daripada badai. Hambamu berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang mengangkat tangan mereka, hambamu berdoa pegang tangan mereka, bawa mereka terbang tinggi. Ada momennya mereka perlu disembunyikan dalam kepak sayapmu. Ada momennya mereka perlu, Tuhan izinkan terbang tinggi. Dan Tuhan ciring kami ketika kami terbang tinggi, melihat perkara-perkara yang luar biasa. Hal-hal yang tidak ada menjadi ada, karena ada iman di dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Di saatnya kembali ke tempat kami masing-masing. Taruhkan tangan saudara. Terimalah berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara biar diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Celikkan mata kami bahwa setiap hari itu adalah mujizat yang Tuhan kerjakan setiap menit, setiap detiknya. Dan celikkan kami bahwa kami adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan dengan cinta yang tidak ada habisnya. Buat kami makin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan buat berhasil dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, God bless you everyone. Sampai jumpa hari Jumat next week. Jangan lupa momen Paskah, ajak kawan-kawan. Kalau ada teman, keluarga, sahabat yang belum baptis, boleh join in sama-sama. God bless you.